Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kali ini. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang pengertian gerak, kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas jarak dan perpindahan. Sebelum kita lanjutkan materi kali ini, kita bahas dulu kompetensi yang harus kita kuasai setelah mempelajari video ini. Jadi, setelah kalian melihat atau mempelajari video ini, diharapkan Anda mampu atau Anda dapat menganalisis perbedaan antara jarak dan kelajuan. Ketika membahas gerak, kamu harus dapat membedakan pengertian jarak dan perpindahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Oke. Di sini saya berikan contoh seorang anak berjalan dari titik P ke kanan menuju titik R sejauh 100 meter. Dari titik R, anak tersebut berjalan ke kiri menuju titik V sejauh 40 meter. Nah, akhirnya pertanyaan yang muncul, berapa jarak yang ditempuh anak tersebut? Nah, itu untuk pertanyaan jarak. Oke, ada yang punya jawaban? Sudah? Oke, simpan dulu jawaban kalian. Kita nanti akan cek setelah ini. Pertanyaan yang kedua, berapa perpindahan anak tersebut? Sudah? Silahkan dihitung. Silahkan disimpan dulu. Kita akan cek jawaban masing-masing. Angkat. Jika titik P sebagai acuan, maka dari gambar tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Jarak adalah panjang PR ditambah panjang RI. Nah, seperti ini, sehingga 100 meter ditambah 40 meter, hasilnya adalah 140 meter. Jadi jarak yang ditempuh anak itu adalah 140 meter. Namun berbeda jika yang kita hitung adalah perpindahannya. Berapa perpindahannya? Nah, perpindahan kita harus melihat posisi akhir dan posisi awal dari anak itu. Saya sudah berpindah sejauh 100 meter. Setelah itu kembali lagi atau kembali ke kiri 40 meter, atau saya ulang, dia sudah berpindah sejauh 100 meter, kemudian kembali ke kiri 40 meter, maka perpindahan yang dia lakukan adalah 60 meter. Ada yang betul jawaban yang tadi dikerjakan? Kalau ada yang betul berarti ya selamat, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Lanjut, kalau gitu kita bahas dulu apa itu jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama berjalan tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda selama bergerak beserta arah geraknya. Jadi perbedaan kedua antara jarak dan perpindahan adalah kalau jarak kita tidak perlu memperhatikan arahnya, ya semuanya kita hitung, entah itu ke kiri, entah itu ke kanan, entah itu ke depan, entah itu ke belakang, kita jumlahkan seluruhnya. Ya, jadi dalam satu atau dalam sepanjang lintasan itu ya, kita hitung berapa jarak yang ditempuh. Sedangkan kalau perpindahan kita harus melihat posisi awal dan posisi akhir. Perbedaan antara posisi awal dan posisi akhir itulah perpindahannya. Jadi perhatikan posisi awal dan posisi akhirnya, perbedaan di antara kedua posisi itu atau kedudukan itu, itulah perpindahan yang terjadi. Kita perhatikan untuk memperdalam pemahaman, kita lihat contoh berikut. Seorang pejalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke kiri sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh siswa tersebut? Berapa pula perpindahannya? Silahkan dijawab dulu. Sudah? Kita lihat penyelesaian dari soal seperti ini. Kalau kamu mengerjakan soal IPA, terutama soal fisika dengan model seperti ini atau soal matematis seperti ini, kamu harus baca per kalimat. Mengapa harus dibaca per kalimat? Untuk menentukan besaran apa saja atau besaran fisika apa saja yang terlibat di dalam soal ini. Jadi kamu harus membaca tiap kalimatnya atau per kalimat itu. Kita baca seorang pejalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km. Nah, itu satu kalimat.
Oke, bisa dipahami? Jadi, kalau kamu mengerjakan soal IPA dengan model matematis seperti ini, baca per kalimat. Kemudian setelah kamu baca per kalimat, tentukan besaran-besaran fisika yang terlibat atau yang terdapat pada kalimat tersebut. Saya ulangi lagi, contohnya satu kalimat adalah seperti ini. Seorang pejalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km. Berarti itu kalimat pertama. Kita tahu ada orang berjalan ke utara sejauh 3 km. Oke, utara arahnya ke atas, sudah merupakan kesepakatan bersama kan. Kalau kamu menggambar denah atau menggambar peta, maka utara arahnya selalu ke arah atas untuk 2 dimensi. Maka akan ada pergerakan seperti ini, ke arah utara 3 km. Oke, kalimat berikutnya kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km. Nah, kalau ke timur, ke kiri apa ke kanan? Kalau digambar dalam 2 dimensi atau dalam selembar kertas, iya, ke kanan. Jadi, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km. Maka akan seperti ini. Nah, inilah lintasan yang dia tempuh. Berarti berapa jarak yang ditempuh? Ya, seluruh lintasan itu, panjang seluruh lintasan tersebut. Maka jaraknya adalah 7 km. Ada yang menjawab 7 km? Nah, ya, betul. Jadi, kalau ada yang menjawab 7 km, maka jawaban kalian sudah betul. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau perpindahannya bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kamu harus memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Nah, perbedaan antara posisi awal dan akhir itulah perpindahan. Nah, inilah perpindahannya, yakni sepanjang garis putus-putus itu. Nah, kalau seperti ini cara menghitungnya bagaimana? Maka kamu harus menghitungnya menggunakan persamaan semacam ini. Maka perpindahan dari siswa tersebut, dari anak orang tersebut adalah 5 km. Ada yang betul? Ya, selamat kalau ada yang betul. Jadi, inilah jarak dan perpindahan. Kalau jarak adalah panjang seluruh lintasan, kita tidak perlu memperhatikan arahnya. Tapi kalau perpindahan, kamu harus memperhatikan di mana letak posisi awal dan akhirnya. Nah, perbedaan antara posisi awal dan akhir itulah perpindahan. Demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjutkan pembahasan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.